Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas manajemen 226B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak ADSE MM. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu desain penelitian dan sampling dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian adapun materi yang akan dibawakan, yang pertama pengertian desain penelitian, yang kedua perspektif dan strategi desain penelitian, yang ketiga alasan perlunya sampel dalam penelitian, dan yang keempat penentuan ukuran sampel, serta yang kelima pengertian populasi. Adapun pengertian desain penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Ini mencakup langkah-langkah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Kemudian adapun ciri-ciri desain penelitian yang baik. Netral, bebas dari prasangka, dan menghasilkan hasil yang tidak bias, dapat diandalkan, sehingga hasil didapat tetap sama jika penelitian yang sama dilakukan secara teratur. Adapun perspektif dan strategi desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, jenis desain penelitian. Ada desain deskriptif, desain eksperimen, dan desain kualitatif. Yang ketiga, fungsi desain penelitian. Yang pertama, menyediakan panduan bagi peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua, mengontrol variabel-variabel yang tidak relevan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Dan yang ketiga, menentukan batasan-batasan penelitian agar fokus tetap terjaga. Ketiga, alasan perlunya sampel. Penggunaan sampel dalam penelitian diperlukan untuk menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Pengambilan sampel dari seluruh populasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang representatif tanpa harus melakukan observasi terhadap semua elemen populasi. Kemudian adapun alasan perlunya sampel dalam penelitian mencakup 3. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, kepraktisan. Dan yang ketiga, keakuratan hasil. Kemudian penelitian ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Ukuran sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas hasil penelitian. Ukuran ini ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti target populasi, tingkat kepercayaan yang diinginkan, dalam margin kesalahan yang dapat diterima. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu probability sampling atau sampel acak dan non-probability sampling atau sampel tidak diacak. Kemudian yang kelima, pengertian populasi. Pengertian populasi, definisi umumnya adalah diartikan sebagai sekumpulan individu, objek, atau fenomena yang memiliki karakteristik khas dan menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Ini mencakup tidak hanya manusia, tetapi juga hewan, benda, dan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang relevan untuk penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang kesehatan masyarakat, populasi bisa berupa seluruh warga di suatu daerah yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian, populasi memiliki peranan penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penentuan populasi yang tepat membantu penelitian untuk yang pertama,
mengumpulkan data yang relevan dan representatif. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Yang ketiga, memilih teknik pengambilan sampel yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang akurat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.